Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamani ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. فصل أركان الصلاة 17. الأول النية. نعم اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أركان الصلاة 17. الأول النية، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام على القادر في الفرض، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فيه، السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه، 11 الجلوس بين السجدتين. قال فصل أركان الصلاة 17. فصل أي هذا فصل. Faslun ini adalah satu pasal, menjadi khabar daripada hada yang dibuat. Ai hada faslun. Arkanus sholati 17. Rukun-rukun sholat itu ada 17. Ada ungkapan ulama yang lain, ibarat ulama yang lain, bahwa rukun sholat itu ada 13. Ya. Berapa bedanya? 4. Rukun sholat ada 13. Ada ulama yang mengatakan rukun sholat ada 17. Nah, bedanya adalah di tumakninah. Bedanya di mana? Tumakninah. Ulama yang mengatakan 13 itu menggabungkan tumakninah di dalam rukun yang lain. Nah, ini yang biasa dihafal. Kalau rukun sholat yang 17 berarti memasukkan tumakninah pada tidak memasukkan tumakninah pada rukunnya. Seperti rukuk. Kalau yang 13 rukuk
Tapi kalau yang 17 ruku, kemudian tumakninah. Ya, kemudian i'tidal, tumakninah. Sujud, tumakninah. Kemudian duduk di antara dua sujud, tumakninah. Nah, jadi yang mengatakan 17 benar, yang mengatakan 13 juga benar. Karena ada yang memisahkan tumakninah dengan rukun-rukun tertentu, ada yang menggabungkannya dengan rukun-rukun tertentu. Ya, ada perbedaan antara rukun dengan syarat. Ada rukun sholat, ada syarat. Adalah sesuatu yang berada di dalam ibadah itu sendiri. Contoh, berdiri, ruku, sujud, ini berada di dalam apa? Ibadah. Tapi kalau syarat sholat itu berada di luar ibadah. Ya, misalnya suci dari hadas. Ini kan tempatnya di luar sholat. Sudah kita perhatikan syaratnya, kita penuhi syarat-syaratnya dulu. Tapi kalau rukunnya ini dia ada di dalam ibadah itu sendiri. Ini yang membedakan antara rukun dengan syarat, ya. Dan juga kalau secara bahasa, rukun itu ruknun artinya tiang. Ini namanya ruknun. Ini namanya ruknun. Ya, penyangga. Yang suatu bangunan utuh itu tidak akan bisa berdiri dengan tegak tanpa adanya tiangnya. Begitu juga ibadah kita, termasuk ibadah sholat, tidak akan bisa kita menegakkan sholat tanpa kita sempurnakan rukun-rukunnya. Amruk satu bangunan itu kalau tiangnya tidak teratur atau tidak rapi, tidak semuanya dipenuhi. Begitu juga ya ibadah sholat kita para santri, jadi harus rukunnya itu harus semua betul-betul kita laksanakan dengan sempurna sesuai dengan sesuai dengan aturan-aturan syariat, sehingga betul-betul kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Maka sesuatu ibadah salat itu bisa menjadi tegak kalau rukun-rukunnya kuat. Ya. Bukan kita diperintahkan wasallu, yang penting salat, bukan, tapi wa aqimus, tegakkan. Betul-betul jangan miring-miring. Ya. Kalau dulu kita main layang-layang itu ada namanya senteng. Kalau senteng itu miring-miring, dia lama-lama jatuh. Jadi tegakkan sholat itu ya tentu dengan menegakkan rukun-rukun. Al-awwalu, yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat untuk melaksanakan ibadah sholat. Tadi kita sudah sholat subuh. Maka di antara rukun yang pertama yang kita lakukan ketika mendirikan ibadah sholat itu adalah kita memasang niat. Apa itu niat? Qasdus syai'i muqtarinan bihi, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu ya, yang disertai dengan pekerjaannya. Ini definisi daripada niat. Bisa
catatnya bahwa niat itu menyengaja melakukan sesuatu yang disertai dengan pekerjaan. Ada niat, ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya itu di dalam hati. Ya. Adapun lapas niat itu bukan termasuk rukun, itu sunnah hukumnya. Lapas niat seperti kita melaksanakan sholat subuh, kita sebelum takbir melafazkan usolli, sama-sama usolli adaan. Ini yang kita ucapkan sebelum takbir. Ya. Ini namanya lafaz niat atau at-talaffuz bin niat. Dan ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ini sunnah hukumnya, melafazkan niat. Untuk apa melafazkan niat ini? Liyu'inal qalba, untuk membantu hati itu nanti ketika akan berniat. Jadi kita sadar, kita ngeh bahwa sholat yang kita lakukan ini adalah betul-betul sholat subuh. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Nah, kita melafazkan niat dulu sebelum kita berniat. Itu sebagai muqaddimahnya, sebagai ancang-ancangnya. Ya, ini katanya Imam Syafi'i untuk membantu hati nanti ketika akan memantapkan niatnya untuk tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baru kemudian setelah sempurna lapas niat kita, barulah kita berniat. Kapan berniat itu? Sesuai dengan definisinya, yaitu niat itu disertai dengan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Ya, sholat itu awalnya dimulai dengan takbir, ya, dimulai dengan takbir. Itu kita takbir, Allahu Akbar. Nah, di sana niat. Di batas niat itu antara hamzah Allah dengan roh yang ada pada akbar, itu niatnya. Di sana batas waktunya kita berniat. Allahu Akbar. Niat. Caranya Allahu Akbar. Jadi tangan kita ini telapaknya menghadap ke kiblat, bukan begini, begini. Ayam tahu? Ya. Menghadap ke mana? Jadi sama hadap telapak tangan kita dengan muka kita, sama hadap telapak tangan kita dengan dada kita. Allah. Dan yang kedua, ya, sejajar dengan bahu. Ini sejajar dengan bahu kita. Dan yang ketiga, sejajar dengan daun telinga. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami, ya, yang dalam mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi walaupun di dalam beberapa, ya, hadis keterangan yang lain itu banyak versi riwayat sesuai dengan mazhab-mazhab juga para ulama yang berbeda-beda, tetapi kita di dalam mazhab
Syafi'i ada aturannya, ya. Coba semua takbir Allah, diamkan tangannya, ya, menghadap ke depan, telapak tangannya diluruskan, jangan begini, luruskan, lurus. Sudah turunkan. Nah, ini cara melaksanakan takbir sebelum kita ke rukun yang kedua. Tapi disinilah kita berniat, ya. Ini yang dimaksud dengan an-niyat. Annal awwala, sungguhnya yang pertama, min arkanis sholati, daripada rukun sholat itu, niyatu fi'liha bil qalbi, yaitu niat mengerjakannya dengan hati. Ya. Fala yakfi nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi, maka tidak cukup mengucapkan niat itu sementara hatinya dalam keadaan lalai. Jadi niatnya harus sadar betul untuk melaksanakan sholat, ya. Wala yadurru nutqu bi khilafi ma fihi, ya. Falau nawa fardan wa nafaqa bi khilafihi ka'anna waz-zuhra wa nafaqa bil asri kanatil ibratu bima nawahu wan niyatu darajatun satati. Di sini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam syarahnya Nailur Rajab, wala yadurru nutqu bi khilafi ma fihi, dan tidak mudarat an-nutqu bi khilafi ma fihi, untuk melapaskan niat yang tidak sesuai dengan salat yang dia lakukan. Tadi salat apa? Salat subuh. Ternyata misalnya aqsa, usalli fardhal asri, lapasnya usalli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ada amalan, tapi niatnya Allahu Akbar, niatnya subuh, itu tidak layak dulu, tidak mudarat, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Al-ibratu bin niyah, karena yang menjadi tolak ukur itu adalah niat, bukan lafaz niat. Gitu. Tetapi kalau sebaliknya aja, mudarat, ya tidak boleh. Tadi mau sholat subuh, sudah dia niat lafaz niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillah, katanya Muhammad Rasul. Tapi begitu di dalam hatinya menghayal di Allah, langsung niat sholat asar, maka tidak sah. Kenapa? Karena yang dipandang al-ibratu bin niyah, karena yang dipandang itu adalah niatnya. Dan yang wajib pada niat itu, pada sholat fardu itu ada tiga. Ada namanya qasad, ada namanya, Bapak tulis, iya, ada namanya qasad, ada namanya fardiyah, ada namanya ta'yin namanya, ya. Ada namanya qasad, ada namanya fardiyah, ada namanya imsah la bil qirtas, utruk bil imsah. Ya. Ada yang namanya qasad itu adalah kita melafazkan usolli, apa santri? Nah, usolli itu yang dinamakan dengan qasad, usolli. Kemudian yang kedua adalah ta'yin, atau fardiyah. Yang kedua adalah fardiyah, yaitu kita mengatakan fardhu.
kita meniatkan ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan jenis sholat yang kita kerjakan. Karena sholat itu bisa subuh, bisa sholat maghrib, bisa sholat asar, atau sholat sunat juga, istikharah, istisqa. Jadi banyak jenisnya. Oleh karena itu harus di-ta'yin sholat apa itu. Maka kita ta'yin dia, oh ini yang kita kerjakan ini adalah sholat subuh. Usalli ini namanya qasar, fardhu namanya fardiyah, as-subhi ini namanya ta'yin. Sampai di sini wajib kita lihat. Usalli fardhu subhi. Kemudian adapun kita mengatakan ar-rak'ataini, itu hukumnya sunnah. Boleh kita meniatkannya, boleh juga kita tidak meniatkannya. Mustaqbilal kiblati, boleh kita menyebutnya di dalam niat kita, maksudnya boleh kita meniatkannya atau juga tidak meniatkannya. Mustaqbilal kiblati. Terus yang ketiga, adaan. Nah ini juga boleh kita tidak menyebutkannya, adaan, meniatkannya, adaan, ya, yaitu secara adat. Makmuman, yaitu makmuman. Kalau ini beda ya, wajib hukumnya ini. Kalau ingin mendapatkan pahala apa? Pahala berjamaah. Kemudian lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Usalli ini namanya qasar. Fardhu ini namanya fardiyah. As-subhi ini namanya ta'yin. Ini yang wajib dalam niat itu. Ada namanya qasar, ada namanya fardiyah, dan ada namanya ta'yin. Qasar itu kita mengatakan usul. Paham tuh? Yang kedua apa namanya? Apa? Fardiyah. Itu kita menyebut atau kita meniatkan fardhu. Kemudian yang ketiga ta'yin, kita menyebutkan jenis salat. Usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghrib. Menyebutkan jenis salat itu namanya ta'yin. Yang selain ini sunnah hukumnya. Paham tak? Ya, kita mengatakan tadi arba'ah, misalnya salat zuhur arba'ah sunnah, raka'atin sunnah, adaan sunnah, apalagi mustaqbilal kiblati sunnah, lillahi ta'ala itu sunnah. Lebih banyak perkara sunnahnya daripada yang wajib. Ini yang tiga ini. Kecuali kalau kita sholat berjamaah. Ya, untuk mendapatkan pahala berjamaah maka kita harus mengikuti imam. Nah di sini wajib kita mengatakan makmuman, hanya makmuman saja. Makanya seandainya kita sholat usalli fardhu zuhri makmuman cukup sudah. Ini yang wajib. Penambahan wajib ini yang tiga ini wajib kalau ada orang yang sholat dalam keadaan munfarid, dalam keadaan sendiri. Tapi kalau berjamaah maka untuk mendapatkan pahala dia
dia makmuman juga dengan sholat sendirinya. Untuk membedakan dia sholat berjamaah dengan sendirian, maka perlu ada makmuman, karena dia mengikut. Ya. Ini yang dimaksud dengan niat. Kanatil ibratu bima nawahu, maka yang menjadi tolak ukur, yang menjadi pandangannya adalah apa yang menjadi niatnya. Walaupun lafaznya berbeda dengan niatnya, maka yang dipandang adalah niat. Kecuali beberapa ibadah yang niatnya di luar pekerjaan, seperti ibadah puasa. Ibadah puasa ini belum kita puasa sudah berniat duluan, boleh? Boleh. Iya, boleh. Nah, dia berniat dulu baru dia berpuasa. Biasanya ibadah-ibadah itu umumnya, ibadah-ibadah itu niatnya itu bersamaan dengan pekerjaan. Ya, seharusnya kalau mengikuti definisi niat, berarti sebenarnya niat puasa itu ketika sudah azan kan? Tapi tidak, dari maghrib kita sudah berniat azan subuh. Dari azan maghrib kita sudah boleh berniat. Mau berniat, kalau puasa itu abah malah berniatnya, kalau bulan puasa itu berniatnya begitu selesai azan maghrib abah berniat. Begitu azan maghrib selesai, minum air korma, minum baru air, langsung berniat. Sah tidak? Sah, karena sudah masuk waktu berniat. Atau orang mau bayar zakat misalnya, dia berniat dulu baru dia serahkan apa? Zakatnya boleh. Ada ibadah yang memang sunnah, ibadah niatnya duluan, tetapi lumrahnya dia membersamai pekerjaan. Nah, yang kedua, asani takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Sudah paham niat? Secara bahasa tadi artinya apa? Menyengaja. Itu sudah. Begitu juga takbiratul ihram. Ini harus kita paham juga. Sebagai santri tahu makna daripada setiap lafaz-lafaz yang diucapkan, yang diistilahkan di dalam agama, apalagi perkara-perkara ibadah itu. Kita tahu apa makna lugawiyah, makna letternya apa. Nah, seperti takbiratul ihram. Ada orang yang sampai kadang sudah umur lanjut tidak tahu apa artinya takbir, apa artinya ihram. Nah, tapi kalau kita yang belajar agama menuntut ilmu harus apa maksudnya takbir atau takbirat, berarti diambil daripada apa? Kata-kata kabbara yukabbiru, artinya mengagungkan, membesarkan, memuliakan. Dengan kita mengatakan Allahu Akbar, itu lafaz itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu ya selain Allah itu kecil.
bumi, bulan, bintang, matahari, qalam, semua kullu ma siwallah, itu namanya alam. Segala sesuatu selain Allah. Maka segala sesuatu selain Allah itu kecil. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kehebatan. Makanya siapapun mau dia jadi presiden, sama takbir kita Allahu Akbar. Mau dia jadi konglomerat triliuner, miliarder, sama juga takbir kita Allahu Akbar. Nah, supaya apa yang kita rasakan penting itu sesungguhnya tidak penting. Itu makna daripada takbir. Apa yang kita anggap itu berharga di hadapan Allah itu tidak berharga atau biasa-biasa saja. Yang paling berharga itu adalah ya kita sujud kepada Allah, kita sholat, kita beribadah, itu yang paling berharga. Maka kalau kalian betul-betul hayati takbiratul ihram itu, maka semua selain Allah itu akan sirna di dalam hati kita. Di sanalah kita akan mendapatkan lazzatul munajat, kelezatan munajat. Di sana kita akan mendapatkan lazzatus shalah, kelezatan daripada salat. Di sana kita akan mendapatkan lazzatul ibadah, kelezatan daripada ibadah. Ya Allah, kalau sudah masuk takdir yang sebenarnya di dalam hati kita, Allahu Akbar, maka yang lain itu kecil. Maka yang lain itu tidak spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua bergantung kepada Allah. Ini untuk apa? Untuk kita menghilangkan apa yang kita spesialkan di dalam hidup kita. Itu kita hilangkan dengan ucapan takbir yang kita ucapkan. Makanya bukan kita mengucapkan subhanallah, enggak, atau alhamdulillah, tapi Allahu Akbar. Misalnya Muhammad Fahmi dia lagi memikirkan sepeda motornya yang di rumah. Sepeda motor itu termasuk alam. Kullu ma siwallah alam. Berarti kecil itu. Tidak pantas, tidak cocok untuk dibandingkan dengan kebesaran. Tertutup dia segala sesuatu selain Allah itu dengan kemahaan, kebesaran, keagungan daripada Allah. Tidak cocok dibandingkan. Dan Allah itu tidak akan pernah cocok disandingkan, karena mukhalafatuhu lil hawadits. Kalau ada orang yang betul-betul masuk ke dalam hati sanubarinya kalimat takbir ketika dia betul-betul melaksanakan ibadah sholat, maka dia akan melupakan segala sesuatu, karena tidak pantas untuk disandingkan dengan kebesaran Allah. Karena ibadah sholat ini tergantung kekhusyuan kita. Ibadah sholat yang kita kerjakan ini para santri, ini tergantung kadar kekhusyuan dan kita mengagungkan Allah. Walaupun sama-sama kalian berangkat dari asrama, walaupun sama-sama kalian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak semua pahalanya sama. Ada yang mendapatkan setengah dari pahala sholatnya, ada yang mendapatkan ya 1/4, ada yang mendapatkan 1/6, ada yang mendapatkan 1/7, ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan 1/12, 1/20 dari apa? Ibadah sholatnya pahalanya. Apa yang membedakannya? Kadar pengagungannya kepada Allah. Kadar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa aqimis salata lidzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingat. Ya. Salat untuk mengingat Allah. Jadi itu makanya takbir itu betul-betul kita khusyukkan di dalam hati kita. Kita agungkan Allah, kita muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lain itu kita anggap kecil. Nanti juga kalian akan suatu saat akan berusaha menjadi pengusaha. Suatu saat kalian akan menjadi pejabat, punya jabatan. Jadi semua itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya amal ini kullu ma sekolah itu kecil. Allahu Akbar. Orang kalau sudah Allahu Akbar, dia tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang lain itu kecil. Tidak pantas untuk diagungkan, tidak pantas untuk dieluk-elukan, tidak pantas untuk difavoritkan, untuk diutamakan, untuk dispesialkan. Maka sepatutnya orang yang sholat itu dari awal dia mengingat Allah, kemudian bacaan-bacaannya juga dia tahu maknanya. Ini juga abah pesan sama santri ya. Kalau ingin khusyuk itu setiap bacaan-bacaan sholat itu kalian belajar. Apa artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Apa artinya Ar-Rahmanir Rahim? Maliki Yaumiddin? Apa artinya? Harus kita tahu. Kalau kita betul-betul ingin khusyuk supaya maknanya itu kita bisa hayati di dalam ibadah sholat. Ketika kita rukuk, apa artinya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi? Itu yang membedakan kita sebagai seorang santri dengan yang bukan santri, bahwa setiap lapas-lapas, ucapan-ucapan di dalam sholat itu kita hayati maknanya. Bagaimana kita menghayati maknanya? Kita harus pelajari apa makna-makna dalam setiap gerakan. Ini salah satu kiat-kiat khusyuk di dalam sholat. Salah satunya adalah menghayati maknanya. Bagaimana kita menghayati maknanya? Ya kita memahami makna. Bagaimana kita memahami maknanya? Ya kita mempelajari maknanya. Apa artinya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Nah itu kita harus memahami makna untuk kita bisa menghayati ya ucapan-ucapan baik itu ya yang termasuk rukun qauli maupun bukan, kita hayati makna. Terutama rukun qauli ya. Iya, juga yang sunnah-sunnah juga, jadi kita hayati makna. Nah, seperti ini makna daripada takbir. Sedangkan al-ihram, apa artinya al-ihram? Ihram artinya mengharamkan. Kenapa? Katanya di sini, summiyat takbiratul ihrami li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha kal-akli wasyurbi wal kalami. Summiyat takbiratul ihrami, dinamakan takbir yang kita kerjakan ketika kita sholat itu adalah takbiratul ihram. Kenapa dikatakan ihram? Takbir itu dikatakan ihram. Ihram
ihram mengharamkan. Li'annaha sababun, karena takbir ini, takbiratul ihram ini sababun, menjadi sebab, menjadi alasan fi tahrimi, ya pada pengharaman maka halalan, apa yang halal qablaha sebelumnya. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan takbiratul ihram yang kita kerjakan, maka haramlah perbuatan-perbuatan yang sebelumnya itu boleh dikerjakan, tetapi setelah takbiratul ihram tidak boleh. Mana contohnya? Kal akli. Apa artinya akli? Berarti makan. Boleh kita bersuap. Ya. Lalu ketika sholat jangan coba-coba mau bersuap. Wasyurbi, minum, boleh minum sebelum takbiratul ihram, tapi ketika takbiratul ihram maka minum tidak boleh. Itu makna daripada ihram, artinya mengharamkan. Wal kalam, boleh berbicara, boleh ngomong-ngomong, ya cerita-cerita boleh sebelum takbir tadi. Ya, apalagi kalau jadi imam, luruskan dulu takbirnya, rapatkan, boleh ngomong. Jangan nanti setelah Allahu Akbar balik lagi luruskan coba sapi ini belum. Nah boleh. Itu namanya apa? Ihram. Maka orang yang haji pun saat ini ya, kalau ingin mengambil ya, niat di Jironah misalnya atau di Tanim, kalau dulu kami di Mekah, ya kemudian akan melaksanakan umrah atau haji, maka dia memakai pakaian ihram. Apa artinya ihram? Mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Boleh potong kuku sebelum ihram, tapi setelah ihram berniat ihram maka tidak boleh potong kuku, tidak boleh menggunting atau mencabut rambut atau bulu, tidak boleh memakai wangi-wangian. Itu artinya mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Begitu juga kita takbirah mengagungkan Allah. Ihram mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal kita lakukan. Paham? Nah, ini makna daripada takbiratul ihram. Al-ma'na الثانية من أركان الصلاة أن يقول المصلي أول صلاته الله أكبر، ولا يضر تخلل يسير وصف بأن يكون أقل من 3 كلمات، الله الرحيم أكبر أو الله الرحمن الرحيم أكبر. ولا يضر أيضا تخلل أداة التعريف الله الأكبر بخلاف نحو الله هو أكبر. Ini insyaAllah karena waktu tidak cukup, nanti akan jelaskan pada pertemuan berikutnya hukum ya kalau menyelangi takbir dengan beberapa ya sifat-sifat Allah Subhanahu. Selama ini yang kita gunakan lafaz takbir ya Allahu Akbar. Sekarang bagaimana hukumnya? Kalau misalnya ya Allahur Rahimu Akbar, Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, bagaimana? Atau Allahul Akbar, ini ada penjelasannya insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i bagaimana hukum mengatakan Allah Maha Besar. Ini beda lagi. Tidak dia mengatakan Allah Akbar, tapi Allah Maha Besar. Bagaimana ini beberapa masalah, namanya masalah fikih atau masalah fikih. Masalah dalam fikih yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Nailur Raja Syarhi Sabinatin Najah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana bi annana sarafna wa annana asrafna wa la asrafna wa lana tawba wa kulli awwa wa sullana wa rabbi wa
ربا مغفرة أو صحبا والمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فلوت تمنى في سبيل منا بالمصطفى رسولنا وبكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد كل صحبه والحمد لله بالبر والكنان والحمد لله بالبر والكنان والحمد لله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما ولا تأتينا ولا منا ولا معنا ولا أحدا ممن يتبعنا شقيا أو مطرودا أو محروما وصلنا نفسي وإياكم من الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفع عني وعنكم السوء ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعمرنا وترواطنا وتربنا بذكرنا إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا تحفظنا وتغفر لنا لجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت وافتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا يا الله فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من ورثة نبيك الأمين برحمتك يا مجيب السائلين يا جياد المستغيثين يا إلهنا إله العالمين يا ربنا يا رب العالمين بالسر كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. والضالين آمين اللهم وفق الهدي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة